Karena gua tahu gua kurangnya apa. Nah, kurang gua itu gua tuh percaya satu hal, Tuhan nggak mungkin bikin sampah, udah. Itu tuh. Jadi laki tuh mestinya gini, enggak, ntar dulu, jangan-jangan dia nggak di situ fortenya gitu. Kalau dia ternyata fortenya, ya maksud gua ikan masa disuruh terbang, kecuali lu ikan Indosiar gitu. Nah, kesadaran itu yang kadang-kadang tombolnya kayak hidden ya. Kayak lu belum pernah, atau banyak yang belum nemu nih gitu untuk mencet tombol sadar bahwa kayak setiap hal yang terjadi sama kita itu kan cuma terjadi sama kita doang ya kan. Tapi perasaan yang ada yang tadi dia bilang gitu, dan bilang dengan berkesadaran, dengan kita tahu oh ini nggak nyaman nih, oh ini bikin gue sedih, oh ini bikin gue kepancing, oh ini bikin gue ke-trigger, diakui ya. Jadi setelah lo sadar, lo akui perasaan itu, lo olah emosinya, lo rilis semua emosi itu sampai akhirnya lo bener-bener bisa merasakan hidup yang sesungguhnya. Kalau ya kan maksudnya kayak seorang manusia akan merasakan hidup sepenuhnya karena kita punya rasa, kita punya pikiran pasti, kita punya apa indera yang untuk merasa dan sebagainya. Tapi di dalam kayak makanya ada istilah mind, body, and soul. Jadi kayak bukan cuma pikiran doang, bukan cuma tubuh lo doang yang mesti diolah, tapi juga jiwa lo, perasaan lo juga tetap harus diolah juga supaya inline gitu ya. Kayak dan proses merasakan itu, menyadari itu akhirnya yang membuat kita gitu ya bisa bertumbuh. Dengan berbagai macam mungkin potensi kita punya, juga menyadari kita punya kekurangan, dan akhirnya kita bisa berinteraksi sesama manusia kan. Iya, setuju sih. Makanya itu terutama tuh kita tuh nggak pernah mau menyadari kekurangan kita gitu. Gue tuh orang yang akrab banget sama kekurangan gue udah. Gue dari kecil udah lain. Gue nih di sekitar gue gitu, nggak usah bandingin luka lu ya yang nonton ya. Kayak lainan gue gitu, nggak usah gitu. Ini cerita gue nih. Kita nggak lagi lomba. Iya, nggak lagi lomba. Kenapa luka dilombain? Jadi gue tuh lahir dengan min 14-13. Di TK gue nggak lahir dengan min 14-13, sorry. Gue di TK itu min 14-13. Gue itu cuma satu-satunya anak yang pakai kacamata di situ. Dan itu ngebuat gue ada aja yang ngomong gitu. Ada sedihnya sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue inget banget ada cewek yang gue suka SD, kelas 6. Dia ngomong gini, emang min lu berapa sih? 14-13. Oh tebel ya, akhirnya kami jadi ngobrol. Gue mikir itu ternyata berkah gua itu di min 14-13 gua tuh paling deg-degan untuk memulai omongan ke perempuan. Gua paling takut deh. Ternyata ini kuncinya. Akhirnya gue bilang apa? Oh oke, min gue 14-13, gue cari frame yang bagus. Frame yang bagus mahal, gue nabung. Akhirnya gue tahu cara nabung, gue tahu cara jualan, gue tahu cara ngelanjutin conversation. Seru. Wow. Karena gue tahu gue kurangnya apa. Nah, kurang gue itu, gue tuh percaya satu hal, Tuhan nggak mungkin bikin sampah, udah. Itu tuh. Jadi laki tuh mestinya gini, enggak, ntar dulu, jangan-jangan dia nggak di situ fortenya gitu. Kalau dia ternyata fortenya, ya maksud gue ikan masa disuruh terbang, kecuali lu ikan Indosiar gitu. Ikan terbang. Iya kan? Gitu maksud gue. Nggak usah digeneralisir, nggak usah dipukul rata gitu. Kita tuh udah diciptain sama Tuhan tuh beragam gitu. Nggak usah terlalu berseragam banget lah. Berseragam di ini aja, maksudnya biar ngasih tahu identitas. Ngasih tahu identitas nggak apa-apa lah, tapi jeroannya ya nggak usah diseragamin lah. Wow, keren. Gitu kalau gue mikirnya gitu. Karena ya udah gue sadar, gue kalau ngomong berapi-api, ini aja gue ngomong udah dipelanin ini. Karena kenapa? Karena istri gue protes. Kamu kalau ngomong kayak marahin aku nggak marah. Kenapa begini? Iya gitu. Defaultnya, maksud gue, akhirnya gue belajar pelan-pelan. Gue tahu kekurangan gue ini. Gue bahkan baru-baru ini melakukan hal besar. Salah satu hal yang gue cintai selama hampir 9 tahun lebih gue lepas karena gue merasa tidak mampu menjalankannya. Akhirnya gue mencari orang untuk menjalankannya. Wow. Ya udah mau gimana, sedih, iya sehari 2 hari, ya udah mau gimana. Karena gue udah deal sama itu bahwa gue tidak mampu.
gue bodoh di situ ya sudah. Nikola Tesla juga tidak pandai main yoyo gitu. Iya kan? Dia tidak mungkin Tamiya-nya bisa diulik, bisa dia jadi Tamiya paling kencang, dinamo dan lain bisa. Cuma dia tidak ada, pasti Nikola Tesla tidak pandai. Nikola Tesla tidak pandai berbisnis. Nggak bisa. Iya kan? Dia mau bikin free energy, nggak bisa dong buat bisnis dong. Ya makanya kayak ini dia pandai berbisnis, tapi dia orang paling pinter. Wah. Ya udah gitu. Tapi dengan level kesadaran diri yang cukup tinggi dari lo ini, sampai akhirnya gue masih belum sih. Nggak, maksudnya Oke. di antara mungkin yang pernah kita ajak ngobrol gitu ya, atau mungkin yang akhirnya kita tahu gitu ya, level kesadaran diri lo cukup tinggi, bahkan dekat dengan yang namanya kekurangan. Dan tadi cerita pas SD cukup membuat gue merinding gitu, bahwa kayak iya ya gitu, seorang anak kecil bisa begitu bijaksana, dalam artian kayak menyadari bahwa iya aku punya kekurangan, tapi ternyata lewat kekurangan ini jadi jalanku untuk ketemu sama gebetan. Iya. Masih kecil banget. Enggak, gue sadarnya itu di SMP kelas 3. Itu juga tetap usia masih kecil, maksudnya usia anak remaja gitu, yang mungkin pada waktu itu butuhnya achievement yang lagi di-push, didonder sama orang tua, harus ranking, harus ini yang itu tadi. Dogma tentang maskulinitas gitu ya, untuk seorang laki-laki, kayak gimana sih main ini aja kalah, ini aja jatuh, latihan baris kayak gitu-gitu, kayak gini aja pingsan, padahal kalau orang kita emang lagi darah rendah ya pingsan aja. Lagi laki-laki nggak perempuan gitu. Tapi menurut lo, apakah dengan kesadaran diri yang dengan level yang lo punya, dengan akhirnya menyadari banyak kita manusia punya kelebihan dan kekurangan, itu akhirnya membuat lo jadi orang yang lebih mudah, atau mungkin coping mekanismenya bukan lebih mudah ya, maksudnya kayak ketika ada situasi terjadi lo lebih cepat memproses. Kayak misalnya kesedihannya bisa berapa hari, tapi kayak lo langsung bisa ya udah fokus ke sini aja dan sebagainya. Iya, itu yang tadi gue melatih, katakanlah gue mendendam nih, gue pendendam banget kan, gue mendendam ke seseorang, begitu gue inget dia gue sedih gitu, gue akan langsung nanya, buat apa lo sedih? Buat apa lo mikirin dia belum tentu mikirin lo misalnya gitu. Ya gitu, gue bertanya sama diri gue, sekarang apa untungnya buat gue, itu doang. Bahasa gampangnya itu deh, apa untungnya buat gue. Gitu, balik lagi ya, mungkin di rumah ada yang nonton, nggak bisa, tapi bapak gue maunya nilainya bagus, ibu gue maunya ini, ya nilai orang-orang beda-beda ya. Tapi kalau gue nilai yang gue anut itu, intinya gitu. Jadi kalau lu berbeda ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau lu mengagungkan sesuatu nggak apa-apa juga, toh gue mengagungkan sesuatu juga gitu. Nah jadi gue itu pertanyaan paling gampang buat gua kalau lagi panas adalah apa untungnya buat gua. Makanya istri gua tuh sampai bilang, kamu tuh kepribadiannya ada 2 ya gitu. Karena gua bisa tuh marah tuh dar gitu, udah marah selesai udah kayak manja lagi gitu. Ke orang kan kaget ya, kayak gitu ya. Gua orangnya gitu, karena menurut gua ya kalau udah selesai. Gitu. Jadi kesadaran gua juga masih gua latih sih. Ya mungkin sampai mati kali ya. Iya. Karena kalau sampai gue sadar pas mati, gue udah mati gitu. Wah, kayak serem juga. Udah mati. Ya, makanya gue kalau kesadaran gue masih jauh dari bagus. Gue masih luput banyak hal. Tapi yang jelas, gue tahu gue luput. Ya yang gue lakukan adalah latihan, selesai. Ya gue nggak mikirin si luputnya itu. Gue nggak mikirin kadang-kadang orang ngomong, balik lagi ke toxic masculinity, penilaian orang-orang, ya gue nggak terlalu mikirin lah gitu. Ya Safira kan pernah mendengar sendiri ya, mungkin kamu juga pernah mendengar ya, cerita-cerita ya Danang tuh gini, Danang tuh gitu, ya udah ya itu menurut dia. Kalau menurut gue bener, ya udah bener loh, sip gitu. Kalau misalnya ternyata enggak, ya gue masa mau hai saudara-saudara tidak benar gitu ya, mulut gue cuma 1, waktu gue cuma 24 jam, gue harus konfirmasi, nggak mau lagi. Benar. Ya gue buktiin aja gitu, karena kayak waktu itu ada sebuah pekerjaan syuting lah gitu, gue act udah gitu, tiba-tiba gue ngajak semuanya, ayo kita makan, terus kayak si director tuh sampai ngeliatin gue kayak
kenapa lu naksir lu sama gue gituin? Enggak lah, gini lah. Sorry ya, gue sorry ya gitu. Udah lah gue bilang, coba nggak enak yang nggak perlu tuh dihilangin. Yes. Gue bilang gitu. Nyakit banget. Iya, coba pelan-pelan yang enak yang nggak perlu ngomong aja sama gue nggak apa-apa gitu. Enggak, gue tuh denger kerja sama lu tuh ribet. Kerja sama lu tuh ribet gitu. Kok gue nggak ngerasain ya? Nah ya itu maksud gue mungkin dia lagi sial aja kali kena gue ribet gitu. Iya. Karena gue simpel, gue nanya tolong dijawab. Kalau lu nggak dijawab, kalau nggak jawab gue kayak platypus tau nggak, gue gigit terus kan. Latibus, ya. Iya gitu. Gue nanya terus gue. Cengkram. Karena dari kecil gue kan nanya kan orangnya. Gue tuh nanya terus, gue nanya ini tuh kenapa, bahkan gue gali ke dalam. Nah gue kalau keluar nggak dapet, ya gue coba ngasih sesuatu gitu. Nah ternyata dia ngerasa gue kerja sama lu nggak ribet ternyata gitu. Dan gue nggak bisa ngontrol mulut orang lagi. Benar. Betul. Nah itu kita belajar satu hal ya hari ini, bahwa toxic masculinity bisa menjadi sebuah konsep yang diobrolin pandangan orang terhadap sesuatu, tapi baik lagi yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri. Gimana Iya, caranya Cynthia. semakin banyak kita kenal diri kita makin bisa ngelihat diri sendiri dari berbagai perspektif dan point of view. Kayak tadi Kak Danang bilang, punya kekurangan nih mata, tapi ternyata itu bisa jadi kelebihan. Nah itu dia kan cara orang bisa mengenal dirinya sampai ngelihat sisi yang lain. Oh ternyata keburukan ini bisa jadi hal yang positif juga ya. Itu menurut aku yang mahal banget sih, harus dimiliki sama orang-orang. Contoh lainnya adalah kenapa gue suka parfum? Karena gue bau. Dari kekurangan baik lagi sih, tapi jadi satu hal yang disuka Karena ya. gue bau. Karena kesadaran itu. Iya. Karena kalau tidak menyadari itu ya. Gue bau. Dia kan orang yang ignoran. Bau badan itu kan orang kadang-kadang nggak nyadar dia bau badan kan. Iya. Nah ada teman gue bilang bau gue kayak kabel kebakar. Astaga. Semenjak itu Pakai parfum. Semenjak itu ya gue pakai si body spray dulu gitu, terus lama-lama, kok gue nyium bau parfum ini kok gue tertarik gitu. Sesimpel itu. Jadi gue benar-benar ngeliat apa yang kurang dari gue dan apa yang bisa diimprove dari situ, bukan stuck di kekurangannya aja gitu. Misalnya gue nggak bisa benerin mobil, telepon bengkel, dan Dijemput malah. dan iya kan, nggak bisa ganti token listrik, googling, dan oke. Oh misalnya katakan apa yang lebih krusial lagi, Kompor. Ganti gas bisa. ganti gas yang besar nggak bisa. Kalau kompor camping bisa, gue nggak bisa. Gas itu. Telepon orang warung. Maksudnya katakan lagi nih, kok lu nggak tegas sama pasangan lu? Tegas versi lu gimana dulu? Iya. Gue punya versi tegas gue yang lain. Kalau nggak tegas, jangan-jangan lu mengasosiasikan ketegasan dengan ketegasan lu, karena kan otak kita kan mesin asosiasi kan. Kayak misalnya orang lari-lari mukanya panik, pasti rampok. Pasti dia buru-buru. Wah pasti ada sesuatu atau itu aja udah beda tuh. Beda ya. Iya kan? Dia terlambat. Asosiasi gua adalah rampok, asosiasi lu adalah terlambat. Ngerti gak? Otak itu tuh mesin asosiasi gitu. Jadi jangan ini temen gue nyuruh gue baca salah satu kepercayaan di dunia ini, nama kepercayaannya Toltec, lucu banget. Poin keempatnya mereka adalah do not make assumption. Which is hard, Iya. but not impossible kan? Yes, Iya. betul. Iya kan? Susah tuh susah, bukan mustahil. Betul. Nggak ada hal yang mustahil, nggak ada hil yang mustahil. Iya. Ya gitu. Jadi menurut gue itu sih bisa dilatih sih. Iya. Soal si toxic masculinity itu menjadi racun atau enggak, ya kita punya penawarnya atau enggak. Betul. Atau kita mau diracun apa enggak. Benar. Kalau gue sih udah nggak kena tuh. Iya. Gue mungkin ada beberapa hal yang belum diomongin ke gue ya, tapi beberapa hal yang kayak kok lu culun sih gitu. Betul, dengan saya culun, orang iba sama saya nggak perlu effort. Yes. Iya, benar. Kalau saya belagak-gagak, nanti kayak tadi, saya nggak tahu Orang mau cerita ke siapa. punya persepsi yang berbeda juga. Saya gagah pas diperluin, saya culun pas diperluin, udah saya fluid aja lah gitu.
Gitu. Iya, ya. Dan memfungsikan diri kita sesuai dengan fungsinya. Iya. Lu pakai heels buat benerin bolongan paku, mau sampai heels rusak mahal Iya. juta, percuma. Iya, Terus main golf. Nah, mungkin sesuai bener. fungsi. Maksudnya banyak perjanjian-perjanjian yang kita bikin akhirnya jadi mantra jelek buat diri kita Iya, sendiri. benar. Jadi kayak yang namanya toxic masculinity, balik lagi apa yang Danang bilang gitu ya, kami berdua juga setuju kalau sebenarnya toxic masculinity ada karena mungkin persepsi yang selama ini ditanemin, Iya. pola asuh, trauma dari generasi sebelumnya dan lingkungan sekitar. Tapi ternyata yang namanya toxic masculinity bisa kok seorang laki-laki juga bisa menyadari bahwa dirinya punya kekurangan dan gak apa-apa dengan menunjukkan vulnerability-nya. Justru dengan semakin mengenal diri sendiri, semakin tahu dengan yang namanya kelebihan dan kekurangannya, kita jadi lebih mudah untuk mengolah setiap rasa yang kita punya, setiap hal yang nempel di kita, dan kita bisa lebih lebih punya celah untuk bertumbuh gitu. Iya. Kan sebagai manusia kita tetap harus bertumbuh Iya, betul. sampai akhirnya waktu yang udah ditentukan. Tumbuh ya butuh celah ya. Betul, kalau setuju. ada ruang untuk bertumbuhnya mentok di situ Benar. kan, ya kan pecah nantinya dan pasti. Kayak ibu gue, sorry gue tambahin ya, kayak gue bilang gue mencari fakta itu karena fakta soal laki-laki paling menderita saat putus cinta. Itu karena gue pernah nangis hampir seminggu setengah. Setiap hari. Setiap hari. Gue mengurung diri di kamar gue makan mungkin, gue keluar cuma buat pipis, minum, gue gak makan. Pada akhirnya, itu mungkin ibu gue ngasih gue ruang kali ya. Tapi pada akhirnya dibuka pintu, ibu gue bilang, gue tidak membesarkan laki-laki untuk seperti ini. Diturunin koper, pergi lo dari rumah. Wow. Apakah itu toxic masculinity? Enggak. Itu bentuk sayangnya ibu gue. Dengan gue sadar kayak, gue bikin ibu gue malu nih. Kalau gue begini terus dan gue menyakiti diri gue, besokannya langsung dengerin punk rock lagi, langsung Dragon Force main metal, wah gitu. Jadi kayak, ya maksudnya semua orang ada momentumnya, ada momennya. Dan gue setuju sama Safira, gue cerita ini semata-mata karena ke-trigger sama celah untuk tumbuh. Kadang-kadang kita tuh gak dikasih celah buat tumbuh. Kita tuh udah main di pahat-pahat aja gitu. Iya Gitu. benar. Jadi kayak emang kita sebagai manusia mau laki-laki mau perempuan yang namanya racun quote and quote tuh bisa aja gitu nempel di kita. Tapi gitu lagi kita mau mempersilahkan diri kita teracuni atau kita mau kasih penawarnya nih supaya si racun-racun ini akhirnya nggak nempel di kita dan akhirnya kill us gitu as a human being, karena emang pada dasarnya bentuk kerapuhan pada seseorang itu ada satu hal yang organik men. Iya, manusia tuh rapuh lagi. Manusia rapuh. Iya kan, makanya gue bilang dari awal kalau lu tidak rapuh berarti Anda Terminator. Terima kasih karena buat ceritanya hari ini ya. Sami-sami. Terima kasih. Sami-sami.